Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku, umat Islam, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sedikit yang melebihi dari itu. Apa makna ini semuanya? Kata para ulama, umur umat Islam lebih singkat, lebih pendek daripada umat-umat terdahulu yang bisa ratusan tahun. Contoh Nabi Nuh misalnya, hidup lebih dari 900 tahun lamanya. Namun ma'asal muslimin, Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan kemurahannya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kaum muslimin umat Islam musim-musim akhirat, ladang-ladang akhirat untuk mengejar ketertinggalan mereka, meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan yang lalu kita alhamdulillah telah melewati musim akhirat, bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan musim berikutnya, musim haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang telah ditentukan. Kata para ulama salaf, ulama tafsir, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan sekarang ini kita ada di penghujung bulan Dzulqa'dah.
insya Allah besok atau lusa menunggu nanti malam insya Allah keputusan sidang isbat Kementerian Agama. Kapan masuknya awal Dzulhijjah? Ini sekali lagi ma'asal muslimin, sesuatu yang selayaknya ditunggu dan betul-betul diperhatikan oleh setiap muslim dan juga kaum muslimin di seluruh dunia. Karena ini musim akhirat, ini adalah hari-hari yang mulia, bahkan yang termulia di atas muka bumi ini. Mari kita simak beberapa ayat atau 3 ayat, 3 hadis tentang keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama, Allah berfirman, wal fajri walayalin asyar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, salah satu dari sahabat Rasul yang ahli tafsir, beliau mengatakan layalin asyar adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan kata para ulama kaidahnya, Allah bersumpah dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ayat yang kedua, Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat. Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menaiki unta, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan banyak manfaat dalam ibadah haji, wa yadhkuru smallah, dan agar mereka menyebut nama Allah fi ayamin ma'lumat, di hari-hari yang dimaklumi. Kata para ulama tafsir, di antaranya Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Rasulullah SAW, beliau mentafsirkan ayamin ma'lumat, hari-hari yang dimaklumi, adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah berfirman tadi, al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Kata para ulama tafsir, di antaranya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bulan-bulan yang telah ditentukan adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. 3 ayat ini menyebutkan, menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan dan kemuliaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Rasul SAW menegaskan dalam banyak hadis beliau, di antaranya dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyamil asyar. Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih Allah cintai dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah? Bahkan dari jihad Rasulullah SAW, kata Rasulullah, walal jihad, bahkan dari jihad, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bisyai', kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa raganya, dan dia tidak kembali dengan harta dan jiwa raganya tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan kata para ulama, lebih mulia dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka ma'asal muslimin, kalau kita sebelum datangnya Ramadan sudah bersemangat menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, maka demikian pula harus lebih semangat lagi untuk menyambut 10 awal bulan Dzulhijjah, karena ini yang mulia, bahkan yang lebih mulia dari semua hari di atas muka bumi ini. Bahkan Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, a'dhamul ayyami indallah yaumun nahar wa yaumul qar.
hari yang paling agung di sisi Allah secara mutlak, hari penyembelihan hewan korban 10 Dzulhijjah dan hari At-Tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Demikian pula ma'asal muslimin, Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tikallah abadan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang Allah lebih banyak memerdekakan hambanya daripada di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Intinya ma'asal muslimin, sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari yang paling mulia di atas muka bumi ini. Yang amal saleh akan lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ma'asal muslimin, sungguh rugi kalau kita tidak memperhatikannya, tidak memuliakannya, tidak mengisinya dengan al-amal as-saleh, apalagi cuma sebentar 10 hari saja. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, perlu kita ketahui apa saja yang perlu kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, hari-hari yang paling mulia, yang pahala amal saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu saleh." Tidaklah ada hari-hari yang amal saleh. Perlu kita ketahui apa itu amal saleh. Kata para ulama, amal saleh adalah amal yang ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Allah berfirman di awal surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata seorang ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. La yuqbal al-amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban. Amal tidak akan diterima kalau hanya ikhlas namun tidak benar. Walam yuqbal idza kana sawaban wa lam yakun khalisan. Tidak akan diterima kalau benar namun tidak ikhlas. Bal la budda an yakuna khalisan sawaban. Dan harus amal itu ikhlas dan benar. Khalisan lillah, ikhlas karena Allah, sawaban ala sunnati Rasul SAW. Benar kalau mengikuti tuntunan sunnah Rasul SAW. Itu yang dinamakan dengan amal soleh. Itu yang dinamakan dua syarat diterimanya amal ibadah. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Dan juga harus man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Kata Rasulullah SAW, barang siapa beramal tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak. Sekali lagi, amal saleh harus ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan amal saleh kata para ulama ada dua, yang wajib dan yang mustahab. Maka harus seorang bisa betul-betul memprioritaskan mana yang paling utama. Tentunya yang wajib. Jangan sampai mengutamakan yang mustahab, melalaikan yang wajib. Kata ulama yang bernama Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, "Man ishtaghala bin nafli anil fardi fahuwa maghrur." Orang yang menyibukkan diri dengan yang sunnah, lupa dengan yang wajib, maka dia tertipu. Maka 10 awal bulan Dzulhijjah ini, perhatikan yang pertama, amalan-amalan soleh yang wajib. Di antaranya sholat 5 waktu. Jangan sampai kita melalaikannya. Mungkin karena sibuk mencari binatang korban untuk disembelih. Padahal itu hukumnya sunnah muakkad menurut pendapat yang rajih. Jangan sampai yang wajib dikalahkan dengan yang mustahab. Perhatikan yang wajib-wajib dahulu. Di antaranya sholat 5 waktu. Kita mungkin lebih disiplin waktu melaksanakannya dengan melaksanakannya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian pula dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lebih kita tekankan lagi di 10 awal bulan Dzulhijjah, dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Kemudian baru yang mustahab, yang sunnah. Ya, karena
Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi berfirman dalam Sahih Bukhari tentang hadisul wali, Rasul bersabda, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Ini yang pertama. Kemudian kata Rasul, wala yazalu abadi yataqarrab ilayya bin nawafil. Baru seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang mustahab. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa li sa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, di antara salat yang wajib selain yang 5 waktu, yaitu pada waktu salat Idul Adha. Ini kita tekankan ya, bahwasanya dalam akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, salat Idul Adha harus bersama pemimpin kaum muslimin, harus bersama ulil amri, harus bersama pemerintah kaum muslimin. Sufyan Ats-Tsauri, ulama salaf yang hidup di abad kedua Hijriah, beliau mengatakan dalam akidah beliau, ya Syu'aib la yanfa'uka maka tatta hatta tarasala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, wahai muridku, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau memiliki pendapat salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek. Ketika ditanya apakah semua salat, kata Sufyan Ats-Tsauri, la walakin salatal jum'ah wal idain. Namun salat Jumat dan juga Idul Adha waktunya bersama pemimpin kaum muslimin. Ini perhatikan, ini karena berkaitan dengan salat yang wajib. Kemudian di antara ibadah-ibadah sunnah yang ditekankan di hari-hari seperti ini, di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW dalam lanjutan hadis tadi mengatakan, fa'aksiru minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyak mengucapkan tahlil la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan at-takbir Allahu akbar, perbanyak mengucapkan at-tahmid alhamdulillah. Dan di antaranya juga ada istilah at-takbir al-mutlak. Takbir sebagaimana Idul Fitri, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ini juga dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, mereka masuk ke pasar mengumandangkan takbir tersebut di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, bukan hanya di hari rayanya saja. Ini juga sekali lagi yang ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula bersedekah, demikian pula membaca ayat-ayat Al-Quran perbanyak di 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula menyembelih hewan korban. Dan bagi yang mau menyembelih hewan korban, Rasul mengatakan, idza dakhalal asyar wa arada ahadukum an yudhhiya fal yumsik an sya'rihi wa atfarihi. Kata Rasul SAW, apabila salah seorang di antara kalian ingin menyembelih hewan korban dan sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, jangan mencukur rambutnya, jangan memotong kukunya. Maka ma'asal muslimin, kalau misalnya ada di antara kita yang mau menyembelih di hari raya Idul Adha nanti, maka masih ada waktu, mungkin hari ini, untuk apa? Mencukur rambut ataupun memotong kuku dan seterusnya. Karena sekali lagi, hukumnya haram mencukur rambut ataupun memotong kuku bagi yang mau menyembelih. Satu keluarga menyembelih 1 kambing, 1 sapi misalnya, cukup yang kepala rumah tangganya saja yang dilarang. Keluarga yang lain silahkan. Intinya, seorang muslim-muslimah ketika mau beribadah harus belajar kembali apa itu sunnah Rasulullah SAW, apa itu sunnah Rasulullah SAW, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa ittiba mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid,
Allahumma ighfiril muslim wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'din waj'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansul muslima fi kulli makan. Allahumma ansul muslima fi Palestin. Allahumma ansul muslima fi Palestin. Allahumma ansul muslima fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil yahudal mujrimin. Allahumma syatit syamlahum wa farik jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.